Monumen yang bisa kalian lihat di Ground Zero Jalan Legian itu merupakan monumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mengenang tragedi yang mengerikan ini. Dan di sana tercatat ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas tentang sejarah yang ada di negara kita. Oke, kali ini gue pengen bahas nih geng tentang kasus bom Bali. Banyak banget yang minta gue bahas tentang hal ini, tapi ini agak sedikit sensitif. Ya, gak apa-apa lah ya. Kita bahas sebagai kilas balik sejarah dan semoga nih buat kalian-kalian yang mungkin punya pemikiran yang sama dengan para pelaku gitu ya, yang kalian mungkin didoktrin atau apa, ya lebih baik mikirin matang-matang, pikirin lagi tindakan kalian, karena apa yang kalian lakukan tidak semerta-merta semuanya atas nama agama, atas nama Tuhan. Karena gue yakin banget agama manapun, Tuhan manapun yang kalian percaya lah ya. Kalau gue percaya Tuhan satu gitu. Maksud gue, ya agama lu apapun, gue yakin banget di agama lu itu tidak mengajarkan soal menyakiti satu sama lain. Oke, kasus bom Bali. Ini terjadi dua kasus nih geng, bom Bali 1, bom Bali 2, dan di saat itu memang sangat-sangat mencekam. Kalau kalian ke daerah Bali sekarang nih, ya kan, ini mau tahun baru nih pasti bakal rame yang ke Bali. Kalian bisa cek ada monumen di daerah Ground Zero Jalan Legian, Bali. Nah itu adalah monumen peringatan bom Bali 1. Tragedi yang menimpa saudara-saudara kita di Bali itu benar-benar mencekam, karena selain memakan banyak korban, ini juga mencoreng citra tanah Bali yang ramah akan wisatawan di saat itu. Dan yang menyedihkannya adalah sang pelaku melakukan hal yang keji tersebut mengatasnamakan agama. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kejadian ini? Yuk kita bahas nih di sisi lain. Yang pertama kita akan membahas tragedi bom Bali 1 dulu ya geng ya. 12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa bom Bali 1. Ya pemirsa, 12 Oktober 2002, tepatnya Sabtu malam, terjadi serangkaian pengeboman di Bali. Di bom Bali 1 itu merupakan aksi pengeboman di 3 titik lokasi dan terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan aksi tersebut merupakan sejarah terburuk aksi terorisme yang pernah dialami negara kita Indonesia. Mungkin kalau untuk sekarang banyak yang mengait-ngaitkan aksi bom bunuh diri, aksi terorisme dan segala macam lainnya itu sebagai pengalihan isu. Mungkin ya, untuk zaman sekarang nih banyak banget nih kalau ada bom di mana, wah pengalihan isu nih, ada kenaikan BBM mungkin nih, ada apalah. Tapi untuk kejadian bom Bali, mungkin di saat itu kita belum mengenal yang namanya pengalihan isu. Karena ini benar-benar real, orang-orang yang memiliki tujuan tertentu dengan cara nge-kill orang lain. Oke, sekarang gue bahas nih kronologi lengkapnya, dengerin baik-baik supaya kalian bisa ikuti alur ceritanya geng. Jadi kejadian ini tuh seperti yang gue katakan tadi, tanggal 12 Oktober tahun 2002. Tepat pada pukul 8.45 WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Di hari kejadian itu, salah satu pelaku yang bernama Ali Imron itu menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg. Bom ini cukup canggih, diledakkan menggunakan handphone, ya kan, sebagai remote-nya dari jarak jauh. Pada pukul 20.45 WITA tersebut, Ali Imron menggunakan motornya, dia membawa bom tersebut dan meletakkan bom itu di trotoar dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Bali. Baru setelah itu, Ali Imron ini menuju ke kawasan Legian di dekat diskotik yang bernama Sari Club, dan juga ada satu lagi tuh diskotik yang bernama Pedis Pub. Dia kesana tuh untuk memantau lalu lintas, memantau keramaian, dan setelah semuanya terkondisikan, baru dia balik ke rumah kontrakannya.
Lalu masih di hari yang sama, tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Oktober tersebut, tepat pada pukul sekitar setengah 11 malam, Ali Imron bersama dua pelaku yang akan melaksanakan suicide, ya kan, ya mewafatkan diri sendiri. Sorry, gua haluskan bahasanya. Mereka masing-masing bernama Jimmy dan juga Iqbal. Nah, mereka tuh berangkat ke kawasan Legian menggunakan mobil Mitsubishi L300. Lalu di belakangnya ada Idris. Nah, Idris ini pelaku yang lain, dia tuh mengikuti menggunakan motor. Sesampainya di Legian, di situ langsung Ali Imron ini memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kontak switch bom. Jadi itu untuk pencetannya gitu ya, pemicu bom ini agar meledak. Dan dia lakukan semua itu di atas mobil Mitsubishi L300 tersebut. Nah, setelah itu, mobil itu diparkirkan di depan diskotik Sari Club. Tidak lama kemudian, Iqbal juga diperintahkan untuk memakai rompi yang sudah diisi dengan bom, dengan tujuan itu adalah bom mewafatkan diri. Nah, Iqbal ini ditugaskan menuju ke diskotik Pedis Pub. Lalu, yang pertama kali beraksi adalah Iqbal. Di jam 11:15 waktu Indonesia bagian tengah, Iqbal meledakkan diri di Pedis Pub dan itu merupakan bom yang pertama. Nah, lalu ledakan berikutnya terjadi 5 meter dari depan diskotik Sari Club dan itu merupakan bom yang berasal dari mobil Mitsubishi L300, geng, yang di dalamnya dikendarai oleh Jimmy. Nah, tidak berselang lama, bom ketiga pun meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon dan Pasar Bali yang sempat ditaruh oleh Ali Imron. Di saat itu keadaan benar-benar mencekam. Tidak ada yang membayangkan Bali yang kondisinya, vibe-nya itu membahagiakan, vibe-nya ramah, orang-orang di sana semuanya bersenang-senang, tidak ada keributan atau senggol-menyenggol, tiba-tiba terjadi ledakan bom. Banyak orang-orang yang tidak berdosa, tidak memiliki kesalahan apapun terhadap si pengebom gitu ya. Ya, kalau memang mereka merasa mereka tersinggung dengan negara barat kan bukan berarti rakyat yang tidak tahu menau apa-apa jadi korban gitu ya. Jadi di saat itu mereka bertanya-tanya gitu, apa kesalahan mereka, kok bisa hal ini terjadi kepada mereka yang sedang berwisata ke negara kita di saat itu. Akhirnya dua ledakan yang terjadi di Legian tersebut menimbulkan kerusakan yang sangat-sangat parah, geng. Terutama di sekitar di lokasi diskotik Sari Club itu dan juga di diskotik Pedis Pub. Puluhan bangunan yang berada di radius 10-20 meter dari lokasi ledakan itu rusak parah dan memakan banyak korban. Kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan lain yang ada di sekitar tuh semuanya pecah hancur. Nah, di depan diskotik Sari Club itu ada sebuah kantor bank yang bernama kantor Penin Bank. Kantor ini bahkan sampai terbakar karena akibat dari ledakan bom tersebut. Sementara itu di sebelahnya ada kantor travel, biro perjalanan gitu loh, geng. Dan itu sampai rata dengan tanah akibat dari bom yang meledak. Saking besarnya, kuatnya ledakan bom di depan diskotik Sari Club ini bahkan sampai meninggalkan lubang besar berdiameter 2x4 meter dan kedalaman sampai 1,5 meter. Jadi saking kuatnya, geng. Di dalam kejadian ini tidak tanggung-tanggung ya, geng ya. Korbannya itu sampai 202 jiwa yang meninggal dunia dan ada 209 orang lainnya yang mengalami luka-luka. Korban mayoritas memang orang-orang bule, geng. Wisatawan yang dari mancanegara. Namun sebagian besarnya lagi banyak juga wisatawan yang berasal dari Indonesia dan juga warga Bali sendiri. Untuk detailnya, para korban ini terdiri dari 88 warga negara Australia, terus ada 38 warga negara Indonesia dan 28 warga negara Inggris, 7 warga negara Amerika Serikat dan 6 warga negara Jerman. Lalu juga ada beberapa korban yang lain yang berasal dari warga Swedia. Mereka tuh ada 5 orang, terus 4 warga negara Belanda, 4 lagi warga negara Prancis, 3 warga negara Denmark, dan 3 warga negara Selandia Baru, serta 3 warga negara Swiss. Jadi bisa dibayangkan ya, kasus ini melibatkan korban internasional. Jadi bukan hanya korban dari warga negara Indonesia doang, WNI doang gitu ya. Lalu dari para korban yang meninggal juga termasuk masing-masingnya ada 2 warga negara Brazil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, serta Korea Selatan. Lalu juga ada masing-masing 1 orang warga Ekuador, 1 orang Yunani, 1 orang warga Italia, 1 orang warga Polandia, terus Portugal dan juga Taiwan.
Para korban di saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di sini kalau menurut data ya, ada rumah sakit Sanglah, terus ada rumah sakit TNI Angkatan Darat, rumah sakit Dharma Usada, rumah sakit Wangaya, rumah sakit Puri Raharja, rumah sakit Dharma Yatnya, lalu ada rumah sakit Kapal, ada rumah sakit Surya Duhasa, rumah sakit Kasih Ibu, lalu ada juga rumah sakit Prima Medica dan rumah sakit SOS Medica. Jadi saking banyaknya korban di saat itu, semua rumah sakit yang ada di Bali itu full dengan korban bom Bali 1. Monumen yang bisa kalian lihat di Ground Zero Jalan Legian itu merupakan monumen yang dibangun oleh pemerintah untuk mengenang tragedi yang mengerikan ini. Dan di sana tercatat ya, ada nama-nama korban dari bom Bali 1 ini, terus juga jumlahnya sangat jelas gitu. Nah, pemerintah membangun monumen ini dengan nama Panca Benua atau lebih dikenal dengan Monumen Ground Zero. Kalau kalian main ke Bali, di situ tuh jelas banget tertera ada 196 nama korban yang tewas yang berhasil diidentifikasi. Terus ada 22 bendera negara yang berbeda di sana. Dan monumen ini diresmikan oleh Bupati Badung Bali yang bernama Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi, bertepatan dengan peringatan 2 tahun tragedi bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober tahun 2004. Lalu sebenarnya apa yang terjadi, geng? Apa yang mendorong para pelaku ini melakukan hal sekeji itu? Kenapa mereka kok tega membunuh para wisatawan yang sebenarnya bisa dikatakan tidak bersalah? Mereka malah ya membantu ekonomi negara kita semakin maju. Mereka datang ke sini juga pakai uang, menambah devisa negara begitu ya. Dan ya, apapun yang menjadi tujuan dari para pelaku ini tidak tepat gitu ya sasarannya. Nah, jadi penyebab dari tragedi bom Bali 1 ini adalah para aktivis yang dianggap teroris oleh negara kita, bahkan seluruh dunia juga ya, karena aksi mereka ini, yang mana mereka ini terorganisir dan merencanakan semua aksi ini dengan matang. Pelaku yang merupakan kunci dari aksi tragedi bom Bali 1 ini adalah seseorang yang bernama Amrozi bin Nur Hashim. Amrozi ini ditangkap di rumahnya di Desa Tanggulun, Lamongan, Jawa Timur. Dan dia ditangkap 1 bulan setelah kejadian, yaitu pada 10 November tahun 2002. Dari kesaksian Amrozi nih geng ya, diketahui dia menceritakan kalau tim inti dari kelompok ini itu ada 5 orang. Yaitu yang pertama Ali Imron, yang ternyata ini adalah adik langsung dari Amrozi. Terus ada lagi yang namanya Ali Fauzi. Dia ini adalah saudara dari ibu kandung Amrozi. Lalu ada lagi yang namanya Komarudin yang menjadi eksekutor di Sari Club dan Pedis Club. Lalu selain itu ada lagi yang namanya M. Gufron. Dia ini adalah kakak dari Amrozi. Jadi ini benar-benar sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarga gitu ya. Dan yang terakhir adalah Mubarok yang membantu mempersiapkan pengeboman. Lalu ada tersangka lain lagi yang akhirnya ditangkap juga, yang mungkin ini namanya cukup terkenal ya, yaitu Imam Samudra. Dia tertangkap di atas sebuah kapal di daerah Pelabuhan Merak pada 26 November tahun 2002. Dan dari total semua pelaku yang berhasil diidentifikasi, termasuk yang melakukan bom wafatkan diri ya kan, yang namanya Iqbal tadi, yang namanya Jimmy juga gitu ya, totalnya semua mereka ini berjumlah 26 orang. Dan termasuk di dalamnya ada yang bernama Umar Patek alias Umar Kecil. Dan dari fakta di persidangan menyatakan bahwa mereka ini adalah anggota dari Jamaah Islamiyah atau disingkat dengan JI. Oke, tragedi bom Bali 1 ini dianggap sebagai salah satu kasus HAM terbesar di dalam sejarah dan terberat juga yang pernah terjadi, karena ini sudah merenggut hak hidup banyak orang dan meninggalkan trauma yang sangat-sangat mendalam bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Nah, akhirnya nih geng, hakim pun memutuskan hukuman mati untuk beberapa korban yang menjadi otak dari tragedi ini, yaitu Amrozi, Muklas, dan juga Imam Samudra. Eksekusi ketiganya ini telah dilakukan pada tanggal 8 November tahun 2008 lalu. Terjadi di Bukit Nirbaya, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi mereka sudah dieksekusi mati. Nah, lalu bagaimana dengan pelaku lain nih? Nah, pelaku lain juga mendapatkan hukuman yang cukup berat. Mereka mendapatkan hukuman seumur hidup di dalam penjara, yaitu dijatuhkan kepada Ali Imron bin Haji Nur Hashim alias Ali. Terus ada Mubarok alias Utomo Pamungkas, dan juga Suranto Abdul Goni alias Umar alias Wayan, dan semua mereka menerima hukuman seumur hidup tersebut. Lalu ada anggota dari mereka yang lain yang dicap sebagai teroris gitu ya, itu meninggal di dalam penyergapan, yaitu Dr. Azhari bin Husin atau dijuluki juga dengan The Demolition Man. Dan dia ini tewas tahun 2005 kalau kalian pernah lihat waktu itu penyergapan yang akhirnya menyebabkan dia meninggal karena ditembak.
Lalu sementara itu ada pelaku lain yang bernama Zulkarnain. Dia ini adalah petinggi di kelompok militan Jemaah Islamiyah atau JI, dan dia ini berhasil ditangkap setelah 18 tahun pelariannya gitu ya. Dia ditangkap pas pandemi waktu itu, Desember 2020 kalau nggak salah, dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Nah, itulah dia geng, bagaimana mencekamnya tragedi bom Bali 1. Dan di dalam tragedi itu, kalau kalian lihat footage-nya ya, itu benar-benar ngeri banget. Orang-orang yang menjadi pelaku bom wafatkan diri ini, itu kepalanya tuh sampai kepisah gitu geng, sampai putus gitu, karena badannya hancur lebur. Dan ini benar-benar tragedi yang mencengangkan di saat itu. Ya, terjadi tahun 2002 dan itu sebelum tsunami Aceh loh. Gue masih kecil banget, masih SD waktu itu geng. Dan melihat hal itu aja tuh udah ngeri banget. Gimana kalau merasakan langsung. Oke, sekarang pembahasan kita beralih ke bom Bali selanjutnya, yaitu bom Bali 2 setelah tragedi bom Bali pertama. Kejadian ini 3 tahun setelah bom Bali pertama atau bom Bali 1. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober tahun 2005. Bom Bali ini kembali meledak di Pulau Dewata Bali, tepatnya di Rajas Bar and Restoran Kuta, Menega Cafe, dan Nyoman Cafe Jimbaran pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2005 malam. Bom Bali di Rajas Bar and Restoran ini itu meledak beberapa menit sebelum pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tidak berselang lama, tiba-tiba ledakan yang kedua terjadi lagi di Nyoman Cafe di daerah Uluwatu Jimbaran. Ledakan ini bahkan dikabarkan terdengar hingga ke pantai yang jaraknya sekitar 500 meter dari Rajas Bar and Restoran. Ledakan ini benar-benar besar banget geng, gokil parah ledakannya. Bahkan ada mobil yang terparkir di depan Rajas Bar and Restoran, itu mobil apa ya, kayak Toyota Starlet gitu kalau nggak salah ya di zaman itu. Ini letaknya di depan toko Polo di seberang Raja Bar and Restoran persis. Mobil itu aja sampai hancur lebur. Nah, namun di dalam kejadian bom Bali 2 ini korbannya tidak sebanyak ketika bom Bali 1. Korbannya itu sebanyak 23 orang termasuk dengan pelaku sendiri. Para korban ini dilarikan ke rumah sakit terdekat, rumah sakit setempat, dan juga rumah sakit itu merupakan rumah sakit di mana para korban bom Bali pertama dirawat. Dan di saat itu suasananya itu benar-benar nggak karuan. Ambulans susul menyusul gitu ya, menjemput para korban. Dan di saat itu sedang banyak turis dan juga warga yang berencana menghadiri festival Oktober di pantai di depan Hard Rock Cafe Kuta. Kalau kalian ke Bali, ke daerah Kuta tuh jelas banget tuh ada Hard Rock Cafe, di depannya itu di seberangnya langsung ada pantai Kuta. Dan di saat itu mereka semua langsung membubarkan diri akibat adanya bom ini. Namun menurut keterangan yang ada, bomnya itu tidak sebesar atau tidak sedahsyat bom sebelumnya di bom Bali pertama. Jadi bangunan dari Rajas Bar and Restoran itu berlantai 3, namun hancurnya cuma sebagian besar lah, kaca-kacanya pecah gitu ya, dan bangunannya tetap berdiri gitu. Dan kondisinya di saat itu benar-benar berantakan ya. Toko-toko di sebelahnya, toko di seberangnya itu semua kacanya pecah, dan pecahan kaca itu berhamburan ke aspal jalan. Dan di saat itu para petugas mensterilkan lokasi karena banyak sekali orang yang mencoba untuk mendatangi lokasi berkumpul, tapi padahal tidak punya kepentingan. Ya mending kalau nolong gitu ya, ini cuma penasaran doang, pengen datang ke sana. Ya layaknya kita orang Indonesia gimana sih, kepo banget gitu kan. Yang tidak mereka sadari adalah ini bahaya, kalau mereka ngumpul di situ bisa-bisa nanti ada bom susulan gitu. Akhirnya petugas membubarkan mereka di saat itu geng. Dan kondisi Bali saat itu benar-benar menyedihkan karena yang tadinya Bali itu sudah mulai pulih gitu ya. Sebenarnya bukan mulai pulih juga, bertahap gitu ya, tahap memulihkan diri, tetapi dihancurkan lagi semuanya oleh para teroris ini. Bali kembali mencekam dan para turis langsung memesan tiket untuk pulang ke negara mereka masing-masing. Bom yang meledak di daerah Kuta dan Jimbaran ini itu merupakan bom wafatkan diri. Ya kalian paham ya, sorry kalau bahasa gua berbeda nih. Jadi ini adalah bom mewafatkan diri dengan cara menggunakan sepeda motor. Jumlah dari pelaku itu ada 3 orang dan pihak yang bertugas itu mempercayai kalau di belakang semua ini pasti ada otak pelakunya lagi. Lalu pihak kepolisian di saat itu langsung melakukan penyelidikan ya tentang bahan apa yang digunakan di dalam bom tersebut. Dan setelah dicek ternyata bahannya sama gitu yang digunakan dengan bom Bali 1, yaitu TNT, dan terdapat biji seperti gotri mengandung zat aktif yang mengakibatkan ledakan yang cukup parah. Dan dugaan di saat itu ketiga pelaku ini membawa bahan peledak itu seberat 10 kg. Dan polisi juga meminta keterangan kepada 39 orang yang ada di sana, terdiri dari 10 orang yang
ada di TKP Menega Cafe, terus ada 10 orang dari Nyoman Cafe dan 15 orang dari Rajas Bar and Restoran. Nah, yang selamat-selamat nih dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Untuk mengungkap identitas para pelaku, pihak kepolisian langsung mengambil sampel DNA dari para pelaku ini dan langsung mencari sampel DNA ini yang cocok dengan keluarga siapa yang ada di Indonesia. Dan cara itu sangat efektif dan ditemukanlah keluarga dari masing-masing pelaku ini, teridentifikasilah siapa pelaku-pelaku ini, namanya siapa aja, identitasnya, segala macam semuanya terungkap. Lalu pencarian pelaku lain dilakukan ke beberapa wilayah termasuk seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu tersangka yang terkait dengan bom Bali 2 ini yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005 bernama Abdul Aziz. Dia ini divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, geng. Yang di saat itu dipimpin langsung oleh Nyoman Gede Wirya. Dan hukuman yang diberikan itu lebih ringan 2 tahun yang diberikan oleh pihak jaksa yang bernama Olopan Nainggolan. Aziz ini masuk ke dalam kelompok Nurdin M. Top dan bahkan dia sempat bertemu dengan Nurdin M. Topnya langsung dan dia mendapatkan perintah untuk membuat sebuah situs yang mana situs ini berhubungan dengan aksi terorisme. Nah, dia membuat situs ini di tempat dia mengajar, yaitu di SMA Al-Irsyad, Pekalongan, Jawa Tengah. Terdapat beberapa tersangka lain seperti Muhammad Kholili, terus ada lagi Anif Solkanudin, dan juga yang terakhir adalah Widi Widiarto. Anif Solkanudin itu pada tanggal 14 September tahun 2006 dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang dipimpin oleh Daniel Palitin. Kok bisa nih dia berat banget hukumannya dibanding temannya yang sebelumnya gitu kan? Ternyata Anif ini diketahui pernah menawarkan diri untuk menjadi pelaku bom wafatkan diri. Jadi dia pengen yang langsung pakai bomnya itu di badannya gitu. Dan juga ketika dia ditangkap di Semarang saat itu, dia itu dalam kondisi punya senjata api lengkap dengan pelurunya, geng. Nah, jadi memang kepemilikan senjata ini ikut memberatkan hukuman dia. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November tahun 2005, tepat pada pukul 4 pagi nih, geng. Suasana sedikit gaduh di saat itu. Karena di saat itu ada salah satu penghuni rumah, yang dimana rumah ini merupakan rumah target, rumahnya Dr. Azahari. Nah, di dalam rumah itu ada salah satu anggota dari tim ini yang bernama Kholili. Dia keluar membawa beberapa tas jumbo yang diduga di dalamnya itu berisi bahan peledak. Nah, lalu dengan sigap beberapa tim gabungan polisi yang berpakaian preman langsung membuntuti Kholili. Namun sayang di saat itu Kholili berhasil menyelinap, dia menghilang di tengah kerumunan ramai. Namun pihak kepolisian mencoba untuk mendeteksi gerakan dari sinyal handphone milik Kholili dan diketahui ternyata Kholili menaiki sebuah kendaraan langsung menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Karena pihak kepolisian sudah men-tracking nih keberadaan Kholili melalui sinyal handphone, akhirnya Kholili ini berhasil dibekuk dan dia dibekuk di daerah Demak. Di saat itu pihak kepolisian langsung menginterogasi Kholili dan akhirnya polisi berhasil mendapatkan banyak informasi dari Kholili tentang keberadaan Dr. Azahari, yang dimana menurut Kholili di saat itu Dr. Azahari sedang berada di daerah Malang. Kholili juga menjelaskan Dr. Azahari ini sedang bersama salah satu muridnya yang bernama Arman dan Dr. Azahari sedang menyiapkan bom dalam jumlah yang cukup banyak di saat itu. Ini sebagai informasi, si Kholili ini akhirnya ditangkap dan divonis 18 tahun penjara, geng. Dan dia untuk saat ini sudah bebas ya. Dia sudah bebas dari tahun 2014 dengan status pembebasan bersyarat oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Lowok Waru, Kota Malang. Nah, jadi tepatnya itu tanggal 6 Agustus tahun 2014. Lalu kembali lagi dengan informasi yang diberikan oleh Kholili. Akhirnya, kabar mengerikan tentang Dr. Azahari yang sedang menyiapkan bom dalam jumlah banyak langsung dilaporkan kepada pos komando yang ada di Batu Malang. Di saat itu, 3 orang yang memimpin di lapangan adalah Goris Mere, Bekto Suprapto, dan Surya Dharma Salim. Dan mereka semua memutuskan untuk menyergap target yang sudah bocor keberadaannya. Lokasi yang menjadi target penyergapan ini yaitu di Jalan Flamboyan A1 nomor
nomor 7, Kelurahan Sunggokerto, Batu Malang, Jawa Timur. Dan pihak Densus 88 di saat itu sudah mengamati rumah tersebut dan gerak-gerik orang-orang yang ada di dalamnya. Di saat mengamati rumah target, pihak dari kepolisian menyewa beberapa villa di sana. Ada yang untuk para petinggi dan juga untuk para tim. Dan mereka juga menyewa kendaraan sebanyak 15 motor dan 4 buah mobil. Di saat mengamati gerak-gerik para target, pihak kepolisian ini benar-benar seperti yang ada di memes-memes gitu ya geng ya. Ada yang menyamar jadi tukang bakso, ada yang menyamar jadi gembel dan lain-lain gitu. Tapi tukang baksonya ada walkie-talkie gitu ya, ada HT gitu. Dan di saat itu mereka bersiliweran ya, mondar-mandir di depan rumah target atau rumah Dr. Azahari. Lalu kemudian pihak Densus 88 langsung mengamankan dan mengevakuasi beberapa warga atau tetangga yang ada di sana. Namun terjadilah sebuah kepanikan ketika diketahui ada salah satu anak dari warga di sana yang bernama Kevin Hernando. Dia ini masih berumur 7 tahun dan berada di dalam rumah target. Nah, di saat itu Kevin Hernando ini sedang bermain dengan Arman, murid dari Dr. Azahari di dalam rumah tersebut di ruang tamu ya. Lalu kemudian petugas meminta kepada kepala keamanan perumahan Flamboyan yang bernama Sutoyo untuk menjemput Kevin ini untuk diajak keluar gitu ya. Namun tetap dengan gerak-gerik yang aman, semacam tidak terjadi apa-apa gitu. Pada awalnya Kevin Hernando ini tidak mau ikut dengan si kepala keamanan. Namun ternyata setelah dirayu dan juga di saat itu Arman selaku murid dari Dr. Azahari juga nggak tahu gitu ya tujuan dari kepala keamanan Flamboyan ini ngajak nih bocil buat cabut gitu. Nah akhirnya dirayu, si bocil ini pun atau si Kevin Hernando ini pun mau mengikuti Pak Sutoyo. Dan Kevin ini dibawa ke salah satu rumah yang jaraknya 200 meter dari rumah target. Lalu akhirnya pihak petugas melanjutkan operasi penyergapan ini. Beberapa petugas yang menggunakan pakaian preman mulai membentuk barikade. Di saat itu pihak target yang ada di dalam rumah sudah mengetahui ternyata ini adalah operasi penyergapan. Mereka langsung siap siaga menggunakan senjata juga untuk menghadapi pihak Densus 88. Nah lalu tiba-tiba salah satu insiden mengerikan terjadi geng. Salah seorang personil dari tim intelijen bernama Brigadir Yamin itu tertembak di bagian kakinya, langsung ditembus oleh timah panas yang ditembakkan dari dalam rumah Dr. Azahari. Di saat itu pihak kepolisian langsung membalas tembakan tersebut dan membentuk tameng hidup untuk melindungi Brigadir Yamin agar bisa dievakuasi, dan Brigadir Yamin pun terselamatkan di saat itu. Nah lalu Kadensus Bekto langsung mengontak posko taktis tempat para prajurit CRT atau Crisis Response Team berkumpul gitu ya. Dan dia langsung meminta prajurit khusus ini untuk segera datang ke perumahan Flamboyan karena kondisi di saat itu memang sudah sangat kritis. Sesampainya personil CRT ini langsung mereka menyebar ke beberapa titik yang ada di perumahan itu dan mereka siap mengepung rumah kontrakan Dr. Azahari. Di saat itu ada 2 orang sniper ya geng ya yang berada di atas genteng rumah warga dan siap menembak ke arah rumah target. Dan pada saat yang bersamaan, personel yang dipimpin oleh Ibtu Bram bertugas mendekati rumah target dari arah kiri. Sedangkan prajurit yang dipimpin oleh wakil kepala tim yang bernama Brigadir Dedi menyergap rumah target persis dari arah depan. Di saat itu pihak kepolisian memposisikan diri untuk tidak terlalu dekat dengan rumah target karena takutnya nanti bisa ada ledakan bom, karena kan orang-orang seperti ini dia nggak peduli mau mati atau mau hidup, yang jelas dia bakal meledakkan bom itu agar bisa mati bareng-bareng gitu kan. Dan dari dalam rumah tiba-tiba Dr. Azahari dengan timnya yang lain itu melemparkan bom rakitan ke arah petugas. Di saat itu terdengar suara bom sangat-sangat nyaring geng. 2 orang sniper yang berada di atas genteng yang bernama Brigadir Dias dan Bribda Heri tetap fokus mengeker arah rumah target. Namun sayangnya di saat itu tidak ada pergerakan yang terlihat jelas dari rumah target ini. Terjadi sebuah adegan yang benar-benar dramatis nih geng, kayak film. Jadi tiba-tiba di saat para sniper ini sedang mengeker rumah Dr. Azahari, ada personel lain dari pihak kepolisian yang berjalan di atas genteng namun dia menginjak genteng yang rapuh. Akhirnya kakinya tuh masuk ke dalam genteng dan dia berteriak gitu ya. Nah Brigadir Dias yang sedang bersiap di posisi sebagai sniper langsung refleks menolong temannya yang terperosok ke dalam
dalam genteng tersebut. Nah, lalu tidak berselang lama, sebuah pintu yang berada di belakang rumah Dr. Azahari yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba keluarlah seseorang dari dalam situ yang bernama Arman. Dia membawa 3 buah bom dan langsung dilemparkan ke arah para polisi atau arah para sniper. Dan untung di saat itu, Bribda Heri yang di dalam posisi sniper juga gitu ya, berhasil menembak ke 3 bom rakitan itu sehingga bom itu meledak di udara. Jadi kalian bisa bayangkan ya bagaimana skill dari seorang sniper ya. Bom yang sedang berada di udara langsung ditembak dan meledak. Kalau enggak di saat itu, Brigadir Diaz dan temannya yang terperosok ke dalam genteng ya udah lewat gitu kan. Lalu di saat itu Arman melihat bom yang dia lemparkan tuh meledak di udara. Dia merasa panik dan kembali melempar bom lagi ke arah petugas yang lain. Namun si sniper berhasil menembak bom itu lagi. Dan bom tersebut tidak mencederai para petugas karena berhasil ditembak. Perlawanan dari Dr. Azahari dan Arman di saat itu semakin sengit. Mereka benar-benar tidak mau menyerah. Mereka berusaha untuk melukai para petugas. Lalu sementara itu, Brigadir Dedi bersama teman-teman yang lain masih siaga dalam jarak 50 meter di depan rumah target. Di saat itu mereka mengarahkan moncong senjata tepat ke jendela depan rumah karena menunggu adanya gerak-gerik dari target yang ada di dalam rumah. Nah, lalu beberapa saat kemudian, Brigadir Dedi dan teman-teman yang lain itu menembakkan sejumlah peluru untuk membackup pasukan pimpinan Ibtu Bram agar mereka bisa merapat ke arah sasaran. Lalu Ibtu Bram di saat itu memberi instruksi kepada anggotanya untuk bisa merengsek ke depan pagar rumah target. Jadi mendekat ke arah rumah Dr. Azahari. Nah, di sana itu ada Brigadir Seto, Brigadir Fran, Brigadir Ferry, serta Brigadir Andi yang mulai bergerak mendekati sasaran. Sesaat kemudian, Brigadir Bram memberikan isyarat agar salah satu anggota bisa pergi ke arah kanan. Sambil mengibaskan tangan dan menunjukkan ke arah kanan, dia mengisyaratkan kalau di area kanan itu sudah aman. Nah, lalu Brigadir Fran langsung melompati pagar rumah warga yang berada di sisi kanan rumah kontrakan Dr. Azahari. Dia berusaha untuk bersembunyi di balik tralis dan dia disusul oleh Brigadir Ferry di saat itu. Nah, mulailah kedua brigadir ini mengarahkan senjata mereka ke arah pintu rumah target. Pintu rumah kontrakan Dr. Azahari ini akhirnya berhasil dikepung. Dan saat itu pihak petugas langsung melakukan negosiasi dengan target yang ada di dalam rumah. Nah, di saat itu Ibtu Bram langsung meminta pihak buronan ini untuk menyerah. Dia langsung teriak, "Azahari, keluar, menyerahlah, kamu sudah terkepung," katanya. Namun imbauan itu justru tidak digubris oleh Dr. Azahari dan Arman. Mereka malah menghamburkan beberapa peluru dari senjata mereka ke arah petugas dan melemparkan bom ke arah petugas. Beruntung di saat itu tidak ada satupun petugas yang cedera dan Dr. Azahari tiba-tiba berteriak lagi. Jadi di sini dia bilang, "Saya mau keluar, jangan tembak," katanya. Terus pihak kepolisian menjawab, "Baik, kamu keluar, kami tidak akan melakukan penembakan." Ini dijawab oleh Ibtu Bram di saat itu. Nah, lalu tidak lama kemudian Dr. Azahari mulai terlihat keluar dari dalam rumah. Di dalam hitungan detik, suasana di saat itu benar-benar menegangkan. Namun pihak kepolisian melihat ada kecurigaan terhadap tubuh Dr. Azahari. Di saat itu dia terlihat menggunakan pakaian tapi di bagian dadanya itu kayak menggelembung gitu loh, geng. Dia bahkan menggunakan rompi di saat itu. Pihak petugas itu meyakini kalau di balik rompi itu adalah bom. Dan sontak saja di saat itu Ibtu Bram langsung berteriak, "Kamu berhenti di situ, lepaskan baju kamu dan lekas angkat tangan," katanya. Namun Dr. Azahari ini bukannya menyerah, dia malah menodongkan senjata ke arah Brigadir Fran. Dia pun mengancam dengan kata-kata, "Hai polis, kalau berani masuk sini," kata Dr. Azahari. Setelah itu, Dr. Azahari langsung mundur, kembali masuk ke dalam rumah, menutup pintu sambil mengarahkan senjata dari tangan kanannya ke arah petugas. Momen ini pun tidak disia-siakan oleh Ibtu Bram. Dia langsung memerintahkan Brigadir Fran yang berada tepat lurus di depan pintu rumah kontrakan itu untuk menembak Dr. Azahari. Di saat itu Brigadir Fran langsung menembak dan tembakannya tepat sasaran. Dr. Azahari langsung bersimbah darah di saat itu, geng. Pria yang bernama lengkap Azahari bin Husein ini tewas di tempat pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Ini tepat di hari Rabu tanggal 9 November tahun 2005. Dan itu merupakan hari terakhir bagi sang dokter
bom. Saat itu tersisa Arman di dalam rumah. Dia melihat Dr. Azahari dalam kondisi yang mengenaskan, tewas ditembak oleh polisi. Dia pun kebingungan. Di saat itu Arman sudah menggunakan rompi yang berisi bom, langsung meledakkan diri. Dia bunuh diri karena udah nggak tahu harus gimana gitu. Akhirnya dia tewas tercabik-cabik oleh bom tersebut bersama Dr. Azahari di dalam rumah itu. Kedua mayat ini pun terkapar di ruangan tengah bersimbah darah dan terselimut oleh debu ledakan bom tersebut. Namun di dalam peristiwa bom Bali 2 ini memang dampaknya nggak sebesar bom Bali pertama. Karena kita bisa lihat memang beberapa wisatawan, beberapa orang bule yang datang ke Bali itu pada akhirnya mereka kembali ke negara asal mereka semua. Tetapi tidak seperti setelah bom Bali pertama. Di saat setelah bom Bali pertama itu banyak banget ya, semua wisatawan benar-benar bubar dari Bali. Mereka semua cabut dari Bali. Tapi justru di bom Bali kedua ini ya yang kembali ke negara asal tuh hanya beberapa orang saja. Sebagian besarnya lagi tuh memilih untuk tetap melanjutkan liburan mereka. Ya mungkin karena mereka berpikir ya dampak dari bomnya nggak terlalu besar kali ya. Dan mata uang negara kita, rupiah itu sempat anjlok juga ya sehari setelah kejadian ini. Namun bisa segera pulih. Dan juga dampak ini dirasakan oleh pihak IHSG Bursa Efek Jakarta yang juga sempat anjlok, sempat menurun namun mampu memulihkan diri sehari setelahnya, geng. Dan secara nasional dampak daripada bom Bali yang satu dan yang kedua itu tidak terlalu berpengaruh kepada perekonomian negara kita Indonesia karena memang dari sektor pariwisata di saat itu hanya menyumbang 5% untuk perekonomian Indonesia. Namun dampak daripada tragedi ini sangat besar dirasakan oleh maskapai penerbangan dan juga beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia ya. Banyak yang akhirnya tutup dan bahkan dikabarkan ada yang bangkrut karena ya sepinya orang berwisata di saat itu karena ketakutan. Itulah dia geng kisah dari tragedi bom Bali yang pertama dan yang kedua. Sebenarnya kisah ini cukup panjang, cukup lengkap gitu ya. Cuman gue persingkat gitu. Ya setidaknya untuk reminder, pengingat untuk kalian bahwasanya sejarah ini pernah ada dan jangan sampai terulang.